Salam entrepreneur UC Onliners. Kini kita masuk pada pembahasan mengenai company dari 3C. Company atau perusahaan kita tentunya, itu harus kita perhatikan juga. Karena apa? Ini karena sangat penting juga dalam hal marketing. Karena marketing bukan saja hanya menjual produk atau jasa, tetapi ini juga harus melihat bagaimana perusahaan kita itu bisa secara strategik memenangkan persaingan maupun memperoleh margin yang cukup baik sehingga kita bisa memperoleh laba yang signifikan. Saya akan menggunakan teori manajemen strategi dari Michael Porter, yaitu tentang value chain atau rantai nilai. Dalam teori value chain ini, Porter menjelaskan bahwa setiap perusahaan itu ada dua aktivitas. Pertama, aktivitas utama, dan kedua adalah aktivitas pendukung. Aktivitas utama dikatakan dalam teori yang dikemukakan oleh Porter ini, dalam bukunya salah satunya adalah Strategic Marketing Planning ini, atau bisa juga UC Onliner baca di buku-buku sejenis lainnya tentang manajemen strategi, yaitu ada tentang logistik. Jadi sebetulnya intinya adalah masalah manajemen, pengelolaan. Kalau manajemen dilakukan secara efektif dan efisien, maka hasilnya akan baik. Nah, dalam aktivitas utama ini, tadi pertama adalah masalah logistik ke dalam. Artinya apa? Artinya bahwa kemampuan kita melakukan pembelian, entah bahan baku, entah bahan atau barang-barang yang akan kita jual, itu menjadi sangat penting. Kemudian, bagaimana kita melakukan operasi usaha. Operasi usaha itu bisa menyangkut masalah finance, bisa menyangkut soal beraneka ragam ya. Jadi artinya operasi usaha kita itu dilakukan dengan sistem seperti apa. Lalu juga ada outbound logistik atau logistik keluar, di mana bagaimana cara kita mendistribusikan barang itu hingga sampai kepada pelanggan kita. Lalu aktivitas yang berikutnya adalah masalah marketing dan penjualan. Memang di sini bukan lagi bersifat strategi marketing, tapi lebih pada manajemen pemasaran dan penjualan. Yang kelima adalah masalah service atau kegiatan pelayanan kita. Jadi ada 5 aktivitas utama. Pertama adalah logistik ke dalam, kedua operasi, artinya operasional usaha, ketiga adalah logistik keluar, keempat adalah masalah marketing dan penjualan, dan kelima adalah pelayanan. Nah, ini adalah aktivitas utama. Lalu apa aktivitas pendukungnya? Aktivitas pendukung itu misalnya infrastruktur usaha kita. Jadi kantor, toko, itu adalah infrastruktur. Peralatan yang ada itu semua adalah infrastruktur. Apakah infrastruktur yang ada itu mendukung usaha kita atau tidak? Kedua adalah manusianya. Manusia kita tahu adalah hal yang sangat penting dalam perusahaan. Jadi apakah sumber daya manusia yang ada itu benar-benar baik, memiliki kompetensi, memiliki dedikasi, dan kemudian mampu bekerja dengan optimal. Lalu ketiga adalah pengembangan teknologi. Kita tahu bahwa teknologi mampu meningkatkan usaha, artinya bisa lebih efektif, bisa lebih efisien. Dan yang terakhir adalah masalah procurement. Procurement adalah pengadaan atau kemampuan kita dalam pembelian. Nah, keempat hal ini merupakan aktivitas pendukung. Kalau kita bisa mengolah atau mengelola atau memanajemen dengan baik, maka kita bisa membuat usaha kita ini memiliki margin yang baik. Misalnya, kalau kita benar-benar bisa melakukan secara efektif dan efisien dalam hal infrastruktur, dalam hal sumber daya manusia, dalam hal misalnya juga katakanlah pengembangan teknologinya, dan juga pengadaan barang-barang, ini tentunya akan
lebih baik ketimbang misalnya kita ada entah itu kebocoran, entah itu mungkin ketidakefisienan atau pembelian barang yang tidak perlu, itu bisa mengurangi keuntungan. Nah, hal-hal seperti ini harus diperhatikan, karena kalau kita bisa melakukan pengelolaan manajemen yang baik, tentunya secara umum nantinya akan membawa kemampuan kita untuk bersaing dengan kompetitor kita. Jadi kita bisa menganalisis perusahaan kita melalui cara ini, yaitu dengan teori value chain atau rantai nilai. Memang teori ini lebih banyak digunakan di manajemen strategi, tetapi sangat tepat kalau kita sebagai seorang strategi di bidang pemasaran juga memperhatikan mengenai value chain. Demikian dari saya mengenai value chain, mengenai bagaimana kita menganalisis perusahaan kita. Kita akan sambung nanti pada video berikutnya, yaitu tentang bagaimana menganalisis competitors. Salam entrepreneur.